Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan Yesus, berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas izin Tuhan pada Kamis malam ini, tanggal 18 November 2021. Kita masih dipelihara sama Tuhan, bisa berjumpa kembali untuk kita senantiasa menyembah Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita dipanggil, kita dibentuk sama Tuhan, diproses untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kita mau taat, sebab Yesusku maha baik. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Allah Tuhan Yesus itu maha baik. Dia sangat baik, sangat baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, haleluya. Yesus keluar biasa. Amin, haleluya. Allah itu baik, Tuhan Yesus baik bagiku, haleluya. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Mari semua kita di rumah masing-masing menyanyi lagu ini. Karena kasih setia Tuhan Yesus tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita tepuk tangan, katakan Yesus baik. Ajaiblah kuasa dalam namanya, haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Yesus tidak pernah berubah. Ajaiblah kuasa dan besarlah kasih-Nya. Amin, haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, segala keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Besar kasih-Mu yang melimpah dalam hidupku. Kalau Tuhan pelihara hidup kami Bapa, dari pagi sampai malam ini semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami beristirahat Bapa, izinkan
kami mendengarkan firman-Mu. Engkau Maha Kudus, Maha Agung, Maha segala-galanya. Supaya kami belajarkan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga nanti kelak kami menjadi serupa dengan Kristus, menjadi satu di dalam Engkau, dalam kemuliaan Tuhan di surga, Tuhan selama-lamanya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah kuasa dan kuasa dalam nama-Nya. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia, Yesus, tidak pernah berubah. Kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali berubah, tidak konsisten. Allah itu setia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Allah Yesus itu setia. Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Biarpun kita tidak setia, kita seringkali tidak konsisten sama Tuhan, tapi Yesus tetap setia. Dia maha baik. Dia maha baik, maha baik, maha sempurna kasih-Nya. Dalam Mazmur 107 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesusku maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Amin. Biar hari demi hari kita makin hari makin dewasa. Jangan seperti anak-anak, cengeng kita, tidak. Tapi kita makin hari mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa bernapas, oksigen itu siapa yang punya? Dari Tuhan. Kita dikasih kesehatan. Selagi kita hidup ini, harus kita paham, hidup untuk Tuhan. Apa kita kerjakan, semua orientasinya Tuhan. God's oriented. Bukan manusia orientasi kepada manusia, bukan orientasi kepada diri sendiri, tapi kepada Yesus. Karena Yesus itu luar biasa. Yesus sangat baik. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas akan kasih Tuhan. Tapi apa yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan buat Tuhan Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bapakku yang ajaib Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Bapakku Yesus yang sangat baik, yang selalu memberikan kesempatan pelihara kami anak-anak-Mu, untuk kami menggalikan firman Tuhan, sehingga hidupku nanti kelak menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah mengakhiri Injil, 4 kitab Injil, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes. Saya sudah terangkan itu, ya, puji Tuhan. Biarpun tidak sempurna, karena waktunya terbatas, tapi yang penting kita ada ambil bagian di dalam pelaku firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kisah Rasul sudah kita selesaikan selama
28 fatsal. Bapak ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab semua karena anugerah Tuhan. Hidup sebuah pilihan. Sangat menyesal kalau seandainya saya tidak baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Komitmen Natsar saya dari sejak 1 Januari 2021. Kita awali dari pagi Kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya sampai detik ini kitab Yosua. Kalau malam hari kita baca perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Puji Tuhan sampai detik hari ini atas rahmat anugerah Tuhan terus kita setia pada Kamis malam tanggal 18 November di hari yang ke-321 hari. Besok di hari 322 hari. Asumsi 1 tahun 365 hari. Berarti kita tinggal 40 hari lebih. Kita jalani dalam waktu 1 tahun sampai kita finish kalau Tuhan berkenan, sampai kitab Wahyu atau kitab Maliaki perjanjian lama. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Kita membangun diri, kita mau setia. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya juga ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi hamba Tuhan dengar-dengaran. Menjadi hamba Tuhan pelaku firman Tuhan. Jaga hati. Saya mau rendah hati. Saya mau hidup tulus hati. Mau bersih. Saya mau turut apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau ikuti. Sehingga hidup saya berkenan kepada Tuhan. Sebab itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Tidak menurut daging. Tidak menurut dunia ini. Tapi kita mau hidup Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau baca kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita awali kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua Bapak Ibu mari menjadi jemaat Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan setia, baca firman Tuhan pagi dan malam. Renungkan firman Tuhan. Gemamkan firman Tuhan. Kita terus sampaikan firman Tuhan menjadi acuan hidup kita. Menjadi guidance yang kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan. Karena firman itu kudus. Sumber kebenaran. Firman Allah adalah datang dari Yesus Kristus. Dan Tuhan akan berkati kita semua menjadi anak Tuhan yang taat. Kita mau setia, cinta Tuhan, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan di sini, supaya kita menjadi orang-orang yang taat. Seperti ayat kelima. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saya sudah katakan, keselamatan kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya. Banyak orang percaya kalau sudah masuk di dalam level percaya, kita tingkatkan level lebih tinggi, yaitu kita mau taat. Kalau sampai kita ke level percaya saja, berarti level kita sama dengan iblis. Karena Tuhan berfirman dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis pun juga percaya, Bapak Ibu. Tapi kelebihan iblis, malah iblis gemetar. Kalau manusia tidak gemetar sama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak hormat sama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mensikapi dengan sungguh-sungguh, tidak takut sama Tuhan, dipermainkan. Bahkan saya pernah ketemu sama orang ya, berani masuk neraka. Saya katakan, hati-hati Pak ngomong, saya bilang. Di rumah ada kompor kan. Coba nyalakan kompor, taruh muka di depan kompor kalau berani. Jangan sembarangan ngomong berani di neraka. Ya, kalau sampai kejadian itu selama-lamanya loh Bapak Ibu. Kenapa Rasul Paulus diizinkan Tuhan ini menulis kitab Roma ini? Karena kalau kita baca Roma ini sejarah, Roma itu kota yang indah Bapak Ibu. Di Roma itu banyak gedung-gedung besar yang terkenal, terbuat dari marmer ya.
Banyak stadion besar raksasa. Sampai bisa di kapasitas 150.000 orang itu di Roma. Sampai detik ini Roma itu terkenal. Dan ada teater besar di situ bisa kapasitas 40.000. Di Roma banyak kuil-kuil dewa dewi, ya. Banyak mereka yang tidak takut akan Tuhan. Karena kuasa kebesaran Tuhan yang dahsyat diizinkan manusia itu punya kapasitas membangun gedung besar, membangun stadion, membangun kuil-kuil, ya, patung-patung di situ, ya. Dan kemungkinan besar juga Rasul Paulus itu dibunuh juga di Roma oleh Kaisar Nero, Bapak ya. Dan kitab Roma ini, ya, itu ditulis berkisar antara tahun 50 sampai 60-an, Bapak ya. Setelah Masih, ya. Antara 50 sampai 60 lah kurang lebih, ya. Ditulis oleh Rasul Paulus sendiri sebagai rasul. Makanya kalau kita lihat di sini, ya, dari ayat pertama, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini penting. Kita harus sadar setiap kita adalah hamba-hamba Kristus yang sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan. Biarpun kita tidak dipanggil menjadi rasul, ya, yang penting ada bagian di dalam kerajaan Allah. Jangan ambil bagian di dalam neraka, Bapak ya. Jangan ambil bagian di dalam kerajaan dunia. Dunia punya kerajaan yang dipimpin oleh iblis. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Dunia ini ada pemerintah-pemerintah. Ada penghulu-penghulu dunia. Ada roh-roh jadura. Ada 4 di situ. Kalau saya baca Efesus 6 ayat 12. Tapi kita nanti mewasi kerajaan Allah. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Beritakan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar tentang kasih Tuhan. Memberitakan tentang keselamatan. Sumber keselamatan. Sumber kebenaran. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran double, triple. Tidak ada, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ilustrasi. 1 tambah 1 itu benar sama dengan 2. Ya, matematika itu. Ya, saudara sekolah di mana-mana, ya, itu di seluruh dunia pasti matematika sama. 1 tambah 1 2. Tidak ada sekolah yang mengajar, oh ada jawaban 3. Di negara tentu ada 4 berbeda-beda, ada 5, 6 dan seterusnya. Tidak ada. Ya, kita menulis sama. Ya, menulis ini nama saya Yakob, Yankee, Alpha, Charlie, Oscar, Bravo. Di mana-mana Jacob, Jakarta, Alpha, Charlie, Oscar, Bravo. Tulisannya begitu. Ya, tidak ditulis dengan huruf yang lain. Kebenaran itu satu. Termasuk alamat Bapak Ibu, alamatnya pasti satu. Ya, alamatnya rumah Bapak Ibu, alamatnya di jalan A, ya di jalan A. Nggak mungkin itu besok B, besok C, besok D. Ya mungkin berapa tahun baru diubah. Tapi pasti ini jalannya jelas, konsisten. Demikian jalan ke surga hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari selagi kita hidup di ayat 1, kita menjadi hamba Kristus yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diciptakan. Kita menjadi anak Tuhan untuk hidup tahu tentang kerajaan surga. Hidup menurut SOP-nya Tuhan. Jangan SOP dunia yang kita pakai. Bukan SOP egois kita masing-masing kita pakai. SOP kita tidak masuk, tidak laku di dalam kerajaan surga. Tetapi yang berlaku dalam kerajaan surga kalau SOP-nya sesuai dengan firman Tuhan. Maka di ayat kedua dikatakan Injil itu dijanjikannya dari sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau saudara baca Yesaya 9 ayat 5. Yesus Kristus itu kalau kita baca ya. Yesaya pasal 9 ini sudah dinubuatkan oleh saudara nabi-nabi. Di Yesaya pasal 9 ayat 5 itu sudah dinubuatkan saudara. Kalau kita baca. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Padahal ini ditulis 600 tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi berarti sudah dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan nabi-nabi tentang Yesus Kristus, juru selamat kita. Oleh karena itu mari, selagi Tuhan berikan kita kehidupan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sampaikan berita tentang Yesus Kristus. Di ayat ketiga, Yesus memang secara daging diperanakan dari keturunan Daud. Tetapi di ayat keempat, menurut Roh Kudus, oleh kebangkitannya di antara mati, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kristus Tuhan kita. Oleh itu mari,
Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, dan kita menjadi milik Kristus. Dan kadang dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini seperti Rasul Paulus di Roma. Dia beritakan kabar tentang Yesus supaya orang itu bertobat, supaya dia menikmati damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian juga Tuhan mau supaya hidup kita di dunia ini beritakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Karena kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita Roh Kudus. Mari, sasaran kita kerajaan Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita makin hari, kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kasih setia tak pernah berubah. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita berjaga dan berdoa senantiasa membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.